Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Yulia Safitri, NIM 2005-3106. Saya berasal dari pendidikan ekonomi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang bertema teori perilaku produsen, yaitu pada materi pada pertemuan yang ketujuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup produksi menurut Islam, tujuan produksi menurut Islam, motivasi produsen dalam berproduksi, formula maslahah bagi produsen, nilai-nilai Islam dalam produksi. Langsung saja, yaitu yang pertama adalah ruang lingkup produksi menurut Islam. Menurut produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Pada saat kebutuhan manusia masih sedikit dan sederhana, kegiatan produksi dan konsumen seringkali dilakukan oleh seseorang sendiri. Secara teknis, produksi adalah proses mentransformasi input menjadi output, tetapi di definisi produksi dalam pandangan ilmu ekonomi jauh lebih luas. Produksi merupakan kegiatan menciptakan suatu barang atau jasa, sementara konsumsi kegiatan pemakaian atau pemanfaatan hasil produksi tersebut. Dengan demikian, kegiatan produksi dan konsumsi merupakan sebuah mata rantai yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, kegiatan produksi harus sepenuhnya sejalan dengan kegiatan konsumsi. Apabila keduanya tidak sejalan, maka tentu saja kegiatan ekonomi tidak akan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Pemahaman produksi dalam Al-Quran memiliki arti sebagai bentuk usaha keras dalam pengembangan faktor-faktor sumber produksi yang diperbolehkan. Salah satu firman Allah yaitu yang menjelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 87, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maka dari itu ada dua prinsip produksi yang diberikan oleh Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah adalah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalannya. Yang kedua, Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi, akan tetapi Islam tidak membenarkan pemenuhan terhadap hasil karya ilmu pengetahuan dalam arti melepaskan dirinya dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu tujuan produksi menurut Islam. Tujuan dari produsen adalah perekonomian Islam bukan untuk meningkatkan profit dunia semata, sehingga perusahaan puas untuk mendapatkan suatu profit yang wajar dan pantas untuk mencapai tujuan utama, yakni beribadah kepada Allah. Sedangkan dalam ilmu ekonomi konvensional, dengan didorongan motivasi untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri dalam memaksimalkan kekayaannya dengan cara apapun. Jadi, seorang produsen harus mampu memperhatikan perubahan pola perilaku konsumen. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan yang signifikan antara konsumsi produk masyarakat kelas menengah ke atas dan masyarakat kelas menengah ke bawah. Masyarakat kelas menengah ke atas biasanya lebih mengutamakan kenyamanan, style, dan gaya hidup maupun kemudahan dari produk yang diberikan. Sedangkan masyarakat kelas menengah ke bawah lebih cenderung menyukai barang-barang murah dengan harga yang terjangkau. Dan juga produsen harus mampu bersaing dengan produsen lainnya dalam memproduksi kebutuhan manusia yang semakin tidak terbatas. Oleh sebab itu, produsen dituntut melakukan pemasaran bagi produk yang dihasilkan. Sebelum itu, produsen terlebih dahulu melakukan identifikasi kebutuhan konsumen yang akan dipuaskan, menentukan produk yang akan diproduksi, melakukan promosi produk dan penyaluran sehingga produk yang dihasilkan sampai kepada konsumen. Contohnya, itu pada era globalisasi ini, produk-produk baru dari misalnya gadget, seperti handphone, smartphone, barang-barang yang berbau teknologi, yang banyak kita temui di pasaran dengan permintaan yang tidak sedikit. Dengan persaingan yang sangat kuat, maka produsen harus mampu memikirkan perkembangan produksinya demi majunya perusahaan dalam persaingan. Selanjutnya yaitu motivasi produsen dalam berproduksi. Motivasi produsen yaitu untuk mendapatkan keuntungan uang dengan cara yang baik. Dalam melakukan kegiatan produksi tentunya harus membawa kepada kemaslahatan masyarakat
masyarakat luas. Namun, keuntungan yang dicari bukanlah keuntungan yang eksploitatif, yang bertujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, dengan menetapkan keuntungan jauh di atas keuntungan normal. Sedangkan motivasi produsen dalam pandangan ekonomi konvensional yaitu mencari keuntungan sebanyak-banyaknya atau secara maksimal dan itu sangat dominan. Meskipun saat ini sudah berkembang bahwasanya produsen tidak hanya bertujuan mencari keuntungan maksimal semata, akibat dari motivasi untuk mencari keuntungan tersebut seringkali menyebabkan produsen mengabaikan etika dan tanggung jawab sosialnya. Meskipun mungkin tidak melakukan pelanggaran hukum formal, akan tetapi perlu adanya kesadaran manusia untuk melakukan pengaplikasian dalam teori ini. Selanjutnya yaitu formula maslahah bagi produsen. Maslahah dalam ekonomi Islam berarti kesejahteraan umum, yang dapat diartikan segala sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat untuk kepentingan bersama dan menolak kemudaratan seperti halnya adanya lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah seperti bank syariah. Konsep maslahah diartikan sebagai konsep pemetaan perilaku konsumen berdasarkan atas kebutuhan dan prioritas. Kandungan maslahah terdiri atas manfaat dan berkah. Dalam hal perilaku konsumsi, seorang konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Selanjutnya yaitu nilai-nilai dalam produksi. Nilai-nilai tertanam dalam sistem ekonomi Islam sangat kuat, sehingga setiap perilaku ekonomi dalam menjalankan aktivitasnya tidak akan pernah melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan pencapaian tujuan perekonomian dengan cara-cara yang penuh intrik dan tipu daya. Sistem ekonomi Islam sangat memperhatikan kepemilikan individu, namun tetap memberikan batasan-batasan diatur sesuai dengan syariat Islam. Demikian itu karena konsep ini kepemilikan dalam Islam adalah milik absolut dari Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia hanya diberi amanah untuk mendayagunakan sesuai dengan kemaslahatan masyarakatnya. Sistem ekonomi Islam mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala aspek kehidupan, yang menunjang terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur. Pendekatan Islam terhadap sistem ekonomi merupakan sebuah pendekatan terhadap peradaban manusia sebagai suatu kesatuan. Pendekatan ini sangat relevan terhadap perekonomian, maka sistem ekonomi Islam nampak lebih unggul dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya, terutama adanya distribusi pendapatan dan pembelanjaan yang terarah pada orientasi tumbuhnya peradaban manusia yang adil dan merata. Selanjutnya yaitu kelebihan ekonomi konvensional atau kapitalis. Ada 3 kelebihannya. Yang pertama adalah lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang didistribusikan dan didistribusi barang-barang. Yang kedua, kreativitas masyarakat menjadi lebih tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal-hal yang terbaik. Yang ketiga, pengawasan politik dan sosial minimal, tenaga kerja, waktu, dan biaya yang diperlukan lebih kecil. Sedangkan sistem ekonomi menurut optimum Pareto mengasumsikan efisiensi terjadi apabila syarat-syaratnya tercapai. Ada 3 syarat-syarat yang tercapai. Yang pertama adalah setiap barang dan jasa yang mempengaruhi kepuasan seseorang adalah tersedia di pasar atau komplit. Yang kedua adalah ada banyak penjual dan pembeli dalam suatu pasar dan mereka bebas untuk masuk dan keluar pasar tanpa adanya hambatan yang menghalangi. Serta tidak ada seorang penjual pun yang dapat mengontrol tingkat harga di pasar. Itu disebut dengan kompetitif. Yang ketiga yaitu semua pelaku ekonomi mengetahui seluruh informasi berkaitan dengan frekuensi konsumen, teknologi produksi, tingkat harga, dan segala informasi yang mereka butuhkan untuk mengambil suatu keputusan ekonomi atau full information. Dan satu lagi yaitu semua pasar dalam perekonomian adalah berada dalam satu keadaan keseimbangan di mana jumlah kuantitas barang atau jasa yang diminta adalah sama dengan jumlah kuantitas barang atau jasa yang diminta atau general equilibrium. Baiklah, sekian dari materi saya. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu teori perilaku produsen menurut ekonomi Islam saya simpulkan menjadi 3. Yang pertama, motivasi seorang produsen Islam seharusnya sejalan dengan tujuan produksi dan tujuan kehidupan produsen itu sendiri. Yang kedua,
perilaku produsen dalam menciptakan atau memproduksi barang dan jasa harus memperhatikan kehalalan dan keharaman dalam proses produksinya. Yang ketiga, perilaku produsen dalam ekonomi Islam sangat menjunjung tinggi kejujuran dan etika. Yang kedua, teori perilaku produsen menurut ekonomi konvensional saya simpulkan menjadi dua. Yang pertama, perilaku produsen konvensional hanya memperhatikan bagaimana cara mendapatkan keuntungan dengan biaya yang sedikit tanpa memperhatikan halal haram tidaknya dalam memproduksi. Yang kedua, yaitu perilaku produsen motifnya adalah memaksimalkan keuntungan. Manusia dianggap rasional jika mereka memaksimumkan kepentingannya sendiri. Dan perbedaan teori perilaku konsumen, perilaku produsen ekonomi Islam dengan konvensional, yaitu perbedaan yang paling mendasar yaitu adalah dari sumbernya. Ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sedangkan ekonomi konvensional berdasarkan pada hal-hal yang bersifat positivistik. Kalau dari segi tujuan memproduksinya, ekonomi Islam berproduksi berusaha untuk mencapai falah di dunia dan di akhirat, sedangkan ekonomi konvensional semata-mata kesejahteraan duniawi. Dan dari segi motivasi para pelaku ekonomi Islam memotivasi produksi hanya ingin untuk mencapai maslahah, sedangkan ekonomi konvensional memaksimumkan keuntungannya sendiri. Dari segi perbedaan pendapat para ilmuwan, di mana ekonomi Islam mengatakan bahwa perilaku produsen dalam produksi barang dan jasa dibatasi oleh halal dan haram. Sebaliknya, sedangkan ekonomi konvensional tidak ada batasan yang membatasi mereka dalam memproduksinya. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.